Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Aura Radita dari kelas Farmasi 1B dengan NIM 482012007084. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang kuis yang diberikan. Berikut ini jawaban saya. 1. Jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel adalah artikel yang pasti yang diawali dengan the, sedangkan indefinite artikel adalah artikel yang tidak pasti yang diawali dengan e atau en. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan en. Jika awalan kata benda berbunyi konsonan, maka menggunakan e. Sedangkan jika awalan kata benda berbunyi vokal menggunakan en. Huruf vokal adalah a, i, u, e, dan o. Jelaskan kapan keadaan de digunakan. De digunakan untuk menjelaskan kata benda spesifik dalam bentuk singular dan plural. Berikan contoh masing-masing artikel de, dan en. Artikel a pen, a table, a car, dan a book. Artikel an apple, an egg, dan an ark. Dan awalan the yang berbunyi vokal, the umbrella, the egg, the apple. Dan awalan the yang berbunyi konsonan, the dog, the cat, dan the pen. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi, sering atau tidaknya, atau berapa banyaknya peristiwa atau pekerjaan terjadi. Sebutkan 5 macam adverb of frequency. Always, usually, sometimes, often, seldom. Next, di manakah letak adverb of frequency? Adverb of frequency terletak jika kalimat hanya memiliki satu kata kerja, maka kata keterangan di tengah, sehingga ditempatkan setelah subjek tapi sebelum kata kerja. Dan jika memiliki lebih dari satu kata, maka ditempatkan sebelum kata kerja. Berikan contoh kalimat menggunakan adverb of frequency. Kalimat positif, Tania always gives me food. Dan kalimat negatif, Tania does not always gives me food. Dan kalimat interrogatif, does Tania always give me food? Apa yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau sedang terjadi waktu saat ini. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Jelaskan rumus mengenal kalimat nominal simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Rumusnya, dari kalimat positif, subject plus to be plus object or complement. Sedangkan rumus dari negatif, subject plus to be plus not plus object or complement. Sedangkan interrogatif, to be plus subject plus object plus or complement. Contoh dari kalimat positif, she is my sister. Dan kalimat negatif,
He not my sister. Dan kalimat interrogatif, is she my sister? Selanjutnya, jelaskan rumus mengenal kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh kalimatnya. Rumusnya, dari positif, subject plus verb 1 plus object or complement, dan negatifnya subject plus do or does plus note plus verb 1 plus object or complement, dan interrogatifnya do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, dari kalimat positif, I hit the table. Dan negatifnya, I do not hit the table. Dan yang interrogatif, do I hit the table? Jelaskan perbedaan menggunakan kalimat the dan does. Jika the digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan does digunakan untuk subjek she, he, dan it. Jelaskan perbedaan verb yang ditambah s atau is dengan verb yang tidak ditambah s atau is. Penggunaan is, kata benda yang berakhiran dengan huruf ch, sh, s, ss, o, dan x. Penggunaan s, kata benda yang diakhiri dengan huruf y, tetapi sebelum huruf y adalah huruf konsonan. Dan verb yang tidak ditambah s atau is menggunakan tambahan is, yaitu kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum huruf y adalah huruf vokal. Next, sebutkan perbedaan singular noun dan plural noun. Singular noun adalah kata tunggal, digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Contohnya, a cat, a dog. Dan plural noun adalah kata benda jamak yang digunakan untuk lebih dari satu, yaitu car, newspaper, cats. Dan jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda atau hal-hal yang dihitung dengan angka. Biasanya benda itu hal-halnya berbentuk padat atau berwujud nyata. Kata bendanya bisa berupa singular, tunggal, dan plural, jamak. Contohnya, he has 2 dogs. Dan uncountable adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, biasanya berbentuk cair atau gas. Uncountable noun hanya memiliki benda tunggal atau yang disebut singular, yang digunakan kalimat hanya how much. Contohnya, how much rice do you want? Next, jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun, berikan contohnya. Abstrak noun adalah kata benda yang menunjukkan ide, feeling, konsep, dan sifat karakter. Contohnya, love, hate. Sedangkan concrete noun adalah kata benda berupa sesuatu yang berwujud nyata, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya, bola dapat dilihat dan juga dapat disentuh, dan kue dapat dilihat dan dapat disentuh dan dapat juga dirasakan. Jelaskan perbedaan proper noun dan common noun dan berikan contohnya. Proper noun adalah penggolongan kata bentuk untuk orang, tempat, dan benda lainnya secara spesifik. Contohnya, January is my first month. Sedangkan
Common noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Common noun tidak menamai apapun secara spesifik. Maka penulisannya tidak dengan huruf kapital, kecuali benda di awal kalimat. Contohnya orang, tempat, dan next nomor 19. Apa perbedaan common noun dan kolektif, dan berikan contohnya. Common noun adalah sebuah nominal baru yang dibentuk oleh gabungan dua kata atau lebih. Contohnya she dan food menjadi she food. Sedangkan kolektif noun adalah sebuah nominal yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat, atau benda. Next, apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi atau jawaban, bukan jawaban yes or no. Yang termaksud WH question adalah what, who, whom, where, why, which. Next, jelaskan 8 macam WH question dan berikan contohnya. Yang pertama, what, apa. What is your name? Dan yang kedua, when do you go to school? Dan yang ketiga, where, di mana? Where is your school? Dan yang keempat, who, siapa? Who are you sister? Dan yang kelima, whom, dengan siapa? Whom did you see? Dan yang keenam, which, yang mana? Which house is yours? Dan yang ketujuh, whose, punya siapa? Whose bag is it? Dan yang kedelapan, why, kenapa? Why do you happy today? Yang terakhir, bisakah WH question dalam kalimat negatif dan interrogatif? Jika bisa, berikan contohnya, dan jika tidak bisa, berikan alasannya. WH question tidak bisa dalam kalimat negatif dan interrogatif karena kalimat negatif dan interrogatif tidak ada di dalam rumus. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.